Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pelatihan disiplin positif terdapat istilah perilaku tidak tepat anak atau misbehave. Misbehave biasanya terjadi pada anak-anak balita atau anak-anak usia dini. Ini sebuah perilaku tidak tepat, ini sebuah peristiwa yang alami karena anak-anak itu belum mengerti, belum memahami atas perilakunya. Anak-anak ini belum memahami apa itu sebab akibat atas perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan bimbingan agar mengurangi atau bahkan mengubah perilaku tidak tepat anak. Bimbingan yang dimaksud tentunya bukan berupa sekadar nasihat, tetapi bagaimana mencontohkan kepada anak-anak perilaku-perilaku positif orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak. Melatih disiplin positif atau mengubah perilaku tidak tepat anak memang bukan sesuatu yang mudah, karena anak belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan disiplin positif, apa tujuan berdisiplin positif. Tetapi upaya ini harus terus dilakukan. Yang paling ideal adalah memberikan contoh kepada anak-anak bersikap dan berperilaku positif. Misalnya soal membuang sampah pada tempatnya, mengantri, menggunakan helm ketika berkendara, dan lain sebagainya. Hal ini harus dicontohkan, bukan diberikan penjelasan, tapi harus dicontohkan. Pertanyaannya adalah, mengapa perilaku tidak tepat itu masih juga terjadi kepada orang-orang tua atau orang-orang dewasa? Masih banyak kita temui bahwa banyak orang tua atau orang dewasa membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal mereka tahu bahwa itu perbuatan tidak tepat atau perbuatan tidak disiplin. Tapi banyak orang masih melakukan itu. Atau soal budaya mengantri, banyak orang mengantri yang tidak tertib. Bahkan ada kecenderungan bahwa untuk mempercepat antri, banyak individu kemudian menyuap petugas agar antrinya lebih cepat atau didahulukan. Hal ini menjadi seperti sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini harus diubah sejak dini. Ini harus dilakukan sejak dini kepada anak-anak. Tetapi persoalannya adalah ketika orang-orang dewasa atau orang-orang tua tidak bersikap disiplin, bagaimana mungkin mengajarkan itu kepada anak-anak? Karena dalam pelatihan disiplin positif lebih banyak bicara tentang bagaimana orang dewasa atau orang tua berperilaku dan bersikap, bukan memberikan pelatihan kepada anak untuk berdisiplin positif sementara orang dewasa atau orang tua tidak berdisiplin positif. Jadi sangat penting adalah bagaimana mengubah perilaku orang tua atau orang dewasa untuk menerapkan disiplin positif. Apakah itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan kantor sekalipun. Banyak kita temui masih misalnya pejabat-pejabat, birokrat, atau masyarakat berperilaku tidak tepat yang secara prinsip sebetulnya banyak merugikan orang lain. Misalnya menyalahgunakan jabatan, korupsi, pungli, dan sebagainya. Itu adalah bagian perilaku tidak tepat yang dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat. Ini harus segera diubah. Memang sangat sulit mengubah perilaku tidak tepat orang-orang tua atau orang-orang dewasa, karena memang sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Perilaku tidak tepat ini menjadi kebiasaan, jadi sangat sulit bila tidak punya keinginan kuat untuk melakukan perubahan itu. Ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah, terutama di sektor-sektor pendidikan dan institusi pendidikan, bahwa mulai sejak dini anak-anak harus dilatih untuk berdisiplin positif.
Pendidikan karakter tidak cukup karena memang tidak dilatih atau dimentori oleh orang-orang yang punya kompeten dalam hal menerapkan disiplin positif. Karena disiplin positif itu harus dimulai dari para mentor, para pelatih yang memang ini sudah terbiasa melakukan hal-hal disiplin positif. Pemerintah harus melakukan perubahan besar, terutama melalui Kementerian Pendidikan, bahwa guru-guru, orang tua harus dilatih menerapkan disiplin positif. Namun terlebih dahulu mereka harus para guru, para orang tua, para kepala sekolah dan sebagainya harus dilatih terlebih dahulu apa itu disiplin positif, agar ketika menerapkan kepada anak-anak murid atau siswa itu memang sesuatu yang memang harus ditiru atau oleh anak-anak. Jadi betapa pentingnya disiplin positif ini, karena kita tahu 30-40% bahwa populasi penduduk kita negara ini adalah anak-anak yang saat ini sedang bersekolah. Mereka akan menjadi generasi penerus. Ketika mereka di sekolah, di rumah berperilaku tidak tepat, bisa kita bayangkan akan menjadi generasi apa mereka ke depan. Ketika misalnya mereka menjadi pejabat, menjadi birokrat, menjadi politisi atau menjadi apapun. Tentu ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Untuk itu, mari saya kira sangat perlu pemerintah kita dorong untuk melakukan perubahan ini melalui sektor pendidikan. Demikian, terima kasih.